Jadi waktu seketika gue buka ini kaos gitu, gue ngeliat sosok itu dan dia agak terbang gitu. Jadi tingginya jauh di atas gue. Cewek rambutnya segini, gue ingat. Oh, artinya lu lihat dari kepala sampai dia. Kelihatan gue. Justru gue ngeliatnya tuh awalnya mukanya dulu. Oh, Dia tuh gini-gini sendiri. itu kenceng bunyi. Kenceng. Gitu kayak. Yummy. Nggak logis men, itu bener-bener gini. Kayak nggak mungkin lah itu mau suhunya gimana kayak nggak mungkin. Itu dia itu kencengnya itu banyak atau udah gitu. Gitu. Lama itu kayak 5 detik, 10 detik gitu. Dan bunyi terus. Cuma saat itu ya gue nggak berani buka lah. Kayak gue langsung kabur ke kamar. Terbuka gitu. Surprise. Sampai ada pengalaman, gue punya temen namanya Kevin Samuel, ini beneran ya. Jadi ini bukan teman kamar gue ya, ini temen kampus yang lagi ngerjain tugas di kamar gue. Oke. Itu ngerjainnya tugas bikin koran, gue inget banget kan gue ada kafe ya, jadi bikin satu halaman koran gitu. Akhirnya tuh bener, selain gue ada yang ngalamin hal yang sama, jadi kondisinya itu pintunya digituin, pintu kamar mandi dalam tuh. Orangnya itu di kamar lu dong. Di kamar. Maksudnya dia ngalamin hal yang sama di kamar lu dong. Iya, bukan di kamar dia kan. Di kamar gue. Oh, Dia kan bukan orang dormi. Oh, dia bukan. Oke. Bukan anak mes. Jadi bener-bener barengan kayak ngeliat. Jadi itu dialamin 2 orang, jadi gue nggak mungkin halusinasi. Itu fix aneh. Jadi dia komen nggak? Atau dia kayak kenapa pintu lu gitu? Iya, awalnya kayak gitu, terus gue bilang itu udah sering kayak gitu, terus kayak itu kayaknya itu fix hantu, dan dia bilang gitu saat itu. Cuma dia emang anaknya nggak terlalu takut sih, gitu kayak. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau ini gue ngalaminnya itu di kamar sebelah. Ini kan kamar gue, kamar sebelah gue. Jadi gue punya temen inisialnya D sama L. Itu mereka di kafe juga, cuma kita beda kelas gitu. Mereka juga tipe kamarnya sama, jadi mereka berdua sama lah format gitunya. Jadi saat itu gue lagi tugas ngelukis. Semester awal ngelukis. Gue itu ngelukis di kamar mereka. Oh. Jadi kita bertiga, si L sama D sama gue lagi ngelukis. Nah terus ada satu momen ketika gue mau nyuci ini gue, kuas gue mau gue cuci, mau ganti warna atau gimana gitu. Dan kondisi kamar mandi mereka itu kebuka, dan lampunya dimatiin. Oh, okay. Cuma karena siang jadi masih kelihatan. Nah, gede nggak? Bukannya atau kecil gitu? Bukannya gede, benar-benar kebuka. Full. Oke. Nah ketika gue mau berjalan menuju kamar mandinya itu, gue ngelihat kayak gue awalnya ngelihatnya kayak itu ada sapu atau ada kain pel nyender. Gue awalnya mengiranya kayak gitu. Oh. Jadi dari jauh tuh kayak ada sebuah sebuah sesuatu yang menyender gitu. intinya. Biasa kan kalau kamar mandi ada pel yang ditaruh di balik gitu kan, itunya di atas. Jadi nggak aneh-aneh. Ketika gue jalan, gue ternyata yang gue lihat itu adalah ini lu bakal aneh sih. Jadi kayak ada kaki tapi panjang, lu bayangin. Jadi lu bayangin kayak jadi kurus dia tuh kayak dia warnanya tuh anjing berinding cuk. Kayak dia tuh warnanya coklat gitu. Kayak sapu aja, kayak sapu. Kurus gitu, tapi ternyata baunya kaki. Oh, satu doang, nyender. Gini dong. Jadi kayak ada gini, cuma dia nggak pakai celana nggak apa, jadi langsung kulit coklat gitu. Cuma dari jauh gue mengiranya itu adalah sapu atau pel. Oke. Ketika gue deketin, gue ngeliat itu ada kaki, bener-bener ada jari-jarinya, ada kukunya. Terus ketika gue ngeliat kayak sedetik setelahnya dia masuk gitu. Ini aneh sih, ini dia nembus ke dalam tembok lu. Anjir. Jadi awalnya nyender gini ya, yang gue kira kain pel atau sapu. Begitu gue deketin, gue ngeliat ada kaki di bawah, ada ininya nih. Iya, ada ruas jari gitu ya. Ada jari, kuku segala, tapi satu doang. Terus sedetik kemudian dia masuk set. Pelan-pelan gitu langsung zep hilang gitu. Sedetik ya kayak set. Kayak dia kayak transparan gitu. Oke. Ketika gitu, gue awalnya
apa ya, gue malah nggak takut sih, kayak lebih ke herannya apaan sih, gue nggak salah lihat, lebih ke arah situ. Jadi gue kalau ngelihat penampakan tuh gue nggak langsung mikir setan, gue lebih ke apaan dulu gitu, baru kayaknya itu setan lah gitu. Telat banget loh. Telat banget, jadi lebih ngelihat ke kejadian saat itu. Terus karena gue kaget, jadi gue tutup aja pintunya. Terus gue duduk lagi tuh, tenangin diri. ya tapi gue nggak kaget dulu sih, kayak biasa aja. Karena emang nggak serem juga jujur. Sebenarnya nggak serem sih, cuma lebih ke apa gitu, kayak bingung ya, apa tuh gitu. Lu di satu sisi mikir kayak ini ada yang nggak beres, tapi lu kayak itu apa ya gitu. Terus gue duduk lagi di salah satu kasurnya temen gue. Terus gue diem dulu. Tadi terus gue mulai cerita tuh, tadi kayaknya gue ngeliat kaki tuh gitu. Gue ngeliat kaki di kamar mandi lu. Terus ketika gue gue menceritakan ulang lah ya, ketika gue deketin dia masuk ke dalam tembok segala macam. Terus temen gue itu yang satu yang namanya D itu kayak dia dengan santainya dia bilang, itu mah emang sering ada di lantai di lantai 2 ini gitu. Oh gitu. Artinya dia sering juga dong lihat gitu dong. Iya, cuma awalnya gue tuh nggak tahu kalau gue sama dia tuh nggak pernah cerita horor, dan gue baru tahu belakangannya ternyata dia indigo juga gitu. Tapi saat gue berteman itu, dia nggak pernah cerita kalau dia siapa, maksudnya dia nggak cerita kalau dia bisa lihat segala macam. Udah gitu, terus teman gue yang satunya si Elma, dia biasa aja sih, kayak nggak kaget juga gitu, cuma nggak tahu. Nah terus gue bilang kayak teman gue yang namanya D ini, dia bilang kayak, Sen, kalau lu diliatin penampakan kaki, mitosnya, ini gue nggak tahu ya dia ngarang apa ngerjain gue apa gimana, dia bilangnya kalau lu ngeliat penampakan kaki artinya lu disuruh mandi, Sen, katanya gitu. Dan emang kebetulan saat itu gue belum mandi. Nah ini nggak tahu nih apakah teman gue bohong biar gue takut atau gimana, atau emang beneran. Cuma soalnya teman gue berdua ini sambil ketawa-ketawa, jadi kan gue bingung ya, ini beneran nggak sih, mitosnya ada nggak sih, apa lu bercanda doang gitu. Nggak, kayak lu boketek dah dia. Iya. Ngomongnya nggak enak. Jadi gitu, apa gue kelihatan belum mandi jadi gue. Terus akhirnya teman gue dua orang ini bilang, bener Sen, lu mending mandi dah dibanding lu ntar diganggu lagi apa gimana. Oh gitu. Terus ya kali gue mandi, ya nggak mungkin lah, serem banget kata gue. Terus gue nanya, gue mandinya harus di kamar mandi ini juga apa boleh dimanapun? Gue nanya gitu. Oke. Panik. Terus kata teman gue, ya lu di kamar mandi lu juga nggak apa-apa, yang penting lu mandi aja. Padahal kan dipikir-pikir juga sebelahan doang ya. Masih serem. Pertanda nggak sih, maksudnya kayak mungkin itu serius kali. Nah iya, tapi ketawa-ketawa temen gue, jadi gue ini bercanda nggak sih? Terus akhirnya gue juga ketawa-ketawa juga sih, kayak lu bercanda kali ya. Akhirnya jadi malah bercanda. Terus akhirnya ya udah gue memutuskan untuk mandi, tapi di kamar mandi gue sendiri. Dan itu gue minta ditemenin. Jadi teman gue itu yang dua itu gue suruh di kamar gue nyetel YouTube yang kenceng kayak gitu. Dan gue mandinya kilat gitu. Itu cerita yang di Dormi Space. Itu penampakan kedua yang paling jelas ya, yang gue lihat seumur hidup. Yang pertama yang waktu gue kecil itu ngeliat kuntilanak. Yang kedua itu yang di dormitory. Terus di dormitory itu anehnya ya, di kamar gue itu banyak barang yang hilang. Nggak, hilangnya gimana nih? Maksudnya barang-barang kecil yang hilang atau barang-barang yang maksudnya yang cukup besar hilang, kayak oke lah, kita bilang kecil tuh mungkin kayak pensil, penghapus, itu mungkin kan hilang gitu. Kalau barang-barang yang gede kayak contoh kita bilang kotak pensil lah yang agak panjang atau TV gitu ya. Enggak lah, itu mah maling. Itu beneran maling. Maling ayam. Tapi itu horor juga. Itu kayaknya nggak pulang, dia kaya karena itu sih. Ya, jadi ada ini pengalamannya valid nih, ini dirasakan oleh banyak orang. Jadi waktu itu gue ada sebuah tugas, ini teman gue banyak. Lagi rame lah, rusuh, kamar gue tuh rusuh, lagi ada yang gunting-gunting, ada yang main cutter. Jadi tugasnya itu adalah, nama makulnya adalah SFA, Shape and Form. Jadi belajar bentuk gitu kurang lebih. Shape and Form. Iya. Jadi ini gue jelasin ya walaupun agak biar lu kebayang juga. Jadi ada namanya tuh, nama bahannya cardboard. Jadi dia dibilang triplek book, kayak lebih empuk dari triplek, cuma dia tebel intinya gitu. Kita tuh harus motong kayak, gue lupa berapa
mungkin kayak 5 cm 5 cm gitu, tapi disusun. Jadi setelah kita potong gitu, disusun bentuknya. Jadi bentuk apa gitu. Nah itu terserah tiap orang mau bentuk apa. Terus dicat ujungnya. Nah intinya itu saat tugas itu masih jauh, maksudnya masih minggu depan gitu, gue udah nyicil tuh sama beberapa teman gue yang di kamar itu. Udah gue potongin tuh, tapi belum gue susun. Jadi gue cuma motongin doang. Lu baru ngebentuk lah, ngebentuk? Belum, belum. Gue motongin doang, literally gue ukur 5 kali 5, gue guntingin, gue cutterin. Karena kan sakit. Kalau lu ngejar tugas tuh sakit tangan lu. Jadi gue cicil motongnya doang gitu. Udah gue plastikin. Jadi kayak ada plastik bekas makan, plastik transparan gitu gue masukin satu gitu ya. Gue ikat, udah gue taruh di meja, pokoknya taruh di meja, di laci meja. Udah saat minggu depan atau beberapa hari kemudian saat gue mau ngerjain lagi, itu tuh hilangnya semua. Yang di plastik itu hilang hilang semua. Itu banyak gak? Kira-kira berapa piece? Ya kan potong-potong kan berapa piece? Banyak sih. Jadi rencana gue itu adalah ya udah gue dari yang gue potong-potong itu tinggal gue susun, gue cat, beres. Jadi itu kayak semuanya yang gue butuhkan sebenarnya. Oke. Gitu. Sampai gue kira awalnya ini teman gue ada yang nyolong, ada yang iseng apa ya. Tapi gue tanya nggak ada yang ngaku juga, terus kayaknya jahat bener kayak di itu. Terus kayak sampai kita tuh semuanya nyariin kayak mungkin ini kan teman dormi semua ya. Kayak mungkin ke bawah kali di tas lu, coba cari di tas, nggak ada. Mungkin waktu kita lagi ke bawah atau gimana, ke bawah nggak ada. Terus mungkin ke bawah ke kamar lu kali, nggak ada, intinya nggak ada lah. Setelah dicari-cari nggak ada, ya udah nggak ada. Terus akhirnya karena tugas itu harus dikumpulin, gue jadi sistemnya itu gue pakai bekas punya teman gue, pinjem. Jadi kan teman gue motong-motong sesuatu, itu kan ada kayak potongannya. Nah gue susun dari situ doang. Sisanya karena nggak keburu men, kalau lu motong-motong lagi tuh nggak keburu. Udah tugasnya dikumpulin, tapi nilai gue bagus kan, nilai gue 80 gitu. Nah anehnya ketika gue pulang dari kuliah itu ada cuy di meja, tapi nggak di laci ya, ada di meja. Itu benar-benar maksudnya lu udah nggak cari lagi setelah lu waktu? Ya itu kan lama kan, dari waktu gue ngumpulin tugasnya, terus dinilai, itu kan lama tuh, kayak nunggu minggu depan ya kan, nunggu kelas itu lagi baru dapat nilainya. Baru pas gue pulang ke kos ada lagi itu dengan plastik yang sama. Di tempat yang sama? Di tempat yang enggak deh, kali ini di atas meja. Tadi. Nah gue kira awalnya itu orang iseng, karena aneh bener ya kalau setan ngumpulin gitu ya. Dia mungkin belajar juga kan? Iya, itu sih pengalaman paling ini. Tapi gini, lu pernah nanya nggak sama orang dormnya atau penjaga dormnya, biasanya kan ada kan? Itu maksudnya memang bersih, maksudnya tempatnya bersih atau memang banyak laporan yang kayak gitu? Lu pernah nanya nggak? Pernah nanya? Sebenarnya kalau dari teman-teman yang lain sih sering banyak cerita, cuma gue kan orangnya nggak percaya ya. Jadi kayaknya bohong lu kayak. Apalagi cerita yang kayak cuma dengar suara kayak gitu, itu kan bisa aja lu salah dengar. Apalagi dormi kan penuh orang lalu lalang, banyak yang pulang subuh kayak gitu. Make sense sih. Terus gue ada lagi pengalaman yang aneh sih. Jadi gue ngeliat ada kuntilanak tapi bisa terbang. Ya kan di dormi. Ya kan terbangnya ini kayak roket gitu. Anjir. Jadi ini gue lagi di lobby, apa ya, di lobby kali ya bilangnya. Anggaplah lobby, satu tempat luas gitu ya, tapi di dalam dorm. Di dalam dorm, di sebuah kampus di Tangerang. Terus ada banyak mobil tuh parkir. Nah gue ngelihatnya gue kira ada seorang cewek pakaiannya putih di sebelah mobil gitu. Gue kira jauh nggak jarak lo dari lo lihat sampai tempat ngeliat, jauh? Mungkin 10 kali ya. Segitu berapa meter? Berapa? Berapa meja? 10 meter. Ke kayu-kayu itu. Kayu-kayu ya 10 lah ya. Anggaplah 10, anggaplah 5-7 lah, 5-7 meter lah. Ya mungkin sekitar enggak lah, itu dekat. Itu dekat. Kita mungkin sekitar ada 5 mobil lah ya. Jadi dari tempat gue ini ada mobil 5 biji, nah itu baru. Jadi ada seorang cewek gitu, gue kira awalnya. Tinggi. Cewek aja normal cewek. Lagi berdiri aja sebelah mobil.
Lu ngeliatnya ngehadapan apa ngebelakang? Dia ngebelakangin lu. Lu hadap-hadapan sama dia apa dia ngebelakangin lu? Enggak, jadi kan gue di sini. Oke. Mobilnya di sini kan, tuh banyak tuh. Heeh. Nah ada salah satu di pinggir, Oh, nyamping dong. nyamping. Oke. Dan itu cewek banget aja. Nggak ada yang aneh. Panjang. Transparan enggak, apa enggak. Panjang. Cewek aja, cewek. Cuma berpakaian serba putih. Oke. Cuma nggak aneh juga. Dress panjang. Nah awalnya nggak kelihatan kan ketutupan, agak ketutupan gitu nggak jelas. Terus gue duduk tuh, terus gue liatin, diem aja dia sekitar 10-15 detik lah diem aja. Diemnya tuh bener-bener nggak gerak kayak patung gitu. Oh, oke. Terus pas gue lihat-lihat lagi, udah terbang dia, kayak roket gitu. Shoot gitu. Shoot kayak gitu. Secepat itu juga, Suara nggak ada. gitu. Dan itu kondisinya lagi rame, banyak orang lalu lalang. Ada Gojek, belum ada Gojek sih, ada ojek pangkalan masuk, ada yang lagi di sini, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi ngerokok, ada yang nggak boleh ngerokok. Pokoknya lagi ngumpul, lagi jajan apa, pokoknya kondisinya tuh rame sih dormitory. Terus tiba-tiba zef gitu. Deh. Udah gitu, Hilang. ceritanya udah Hilang. Udah. Nggak lu lihat lagi gitu nggak? Gue gini pun ya udah, langit aja, nggak ada apa-apa. Dan lu pas ngeliat itu takut nggak? Atau Enggak. kaget? Enggak sih, Bingung? karena gue udah memperhatikan dari awal. Oh. Kayak ini cewek ngapain udah, maksudnya main HP enggak, Ah, berdiri aja dia. lu berdirinya itu nunduk kah atau ngelihat ke satu titik enggak atau gimana? Atau lu nggak ngelihatnya nggak terlalu jelas? Gue ngiranya tuh dia baru keluar dari mobil karena posisinya benar-benar di sebelah pintu gitu. Oke, kalau misalnya ini gue bilangnya gini ya, ini mobil nih, ini mobil kan begini kan ya kan? Artinya dia ngelihatnya ke sana dong, ke seberangnya. Pokoknya dia ngelihat ke seberang mobil sebelahnya dan nggak ngelihat ke arah gue intinya. Oh, Jadi gue nggak tahu mukanya gimana juga. oke. Udah terbang. Udah hilang. Udah. Itu cerita yang nggak ada ceritanya ya, maksudnya ya udah Tiba-tiba. aja gitu. Oke, sekarang gue nanya nih sama lu. Lu kan udah ngalamin hal begini dong. Dan tadi notabene juga lu bilang kalau lu clean lah, dalam artian untuk hal-hal yang kayak gini lu nggak pernah alamin dan lu nggak pernah mau tahu juga ya. Mungkin kepikiran nggak kayak karena ini gue jadi tahu bahwa mungkin gue bisa lihat, mungkin karena kan lu kan, karena mungkin dulu kan lu kan nggak tahu karena lu nggak mengakui, kasarnya gitu ya, lu kan menutupi gitu. Setelah kejadian kayak gini dan lu kan juga mengakui bahwa itu kan paranormal activity lah kita bilangnya ya, itu kan nggak inilah ya, nggak lazim lah kalau yang kayak gitu. Nah, lu merasa something nggak kayak oh mungkin gue bisa ngelihat atau mungkin gue dibuat percaya dengan cara ini, atau ada nggak? Kalau yang penampakan yang pertama kali gue masih kecil, gue ngiranya setelah gue gede gue berpikirnya gini, kan kalau anak kecil tuh masih labil, masih rentan, belum ketutup, katanya sih belum ketutup Iya, dosa belum juga, tutup. katanya sih gitu. Jadi mungkin kayak ya emang anak kecil mah gampang bersinggungan sama Iya, begituan. Gue nyerempetnya awalnya mikirnya cepet lah gitu. ya. Dan soalnya ketika gue SMP dan SMA gue cuma ngedengar suara doang, gue bener-bener nggak pernah lihat lagi. Jadi gue nggak ngerasa gue bisa ngeliat sih, gue ngerasanya kayak gue apes aja. Oke. Artinya lu Bahasanya sih gitu, kayak apes, emang kebetulan diliatin aja gitu. Jadi nggak yang selalu bisa lihat. Dan gue nggak ngerasain apa-apa juga gitu. Gue tuh bukan tipe orang yang kayak begitu masuk ke mana merinding gitu, enggak, biasa aja. normal lah ya, artinya kayak ya nggak bisa ngelihat gitu lah ya kok ngomongnya. Gitu sih. Dan yang tadi cerita yang tugas gue hilang itu ada lanjutannya. Jadi gue nanya lagi nih ke teman gue yang D, yang inisialnya D itu, si Diki lah gue sebut aja. Beneran ada ya, ntar komen ya. Dik lu dicari, bener nggak nih, kita butuh validasinya nih. Ini gue waktu itu DM-an, jadi gue nyeritain yang barang hilang ini ketika udah lama setelah kejadiannya. Ini gue DM-an sama dia di Instagram. Gue nanya, terus kata dia, nah ini gue sekali lagi, gue nggak tahu apakah dia bercanda atau gimana, tapi dia bilang gini, Sen, lu waktu itu waktu lagi nyari-nyari barangnya itu ganjil ya? Gue lupa ganjil apa genap gitu. Jumlah barang yang Jumlah orangnya, orang yang di kamar gue. Cuma gue sekarang udah lupa sih ganjil apa genapnya, peraturannya gimana gue udah lupa. Cuma iya Sen, ini barang lu disembunyiin ini hantu hantu T yang kecil, yang suka nyari duit tuh. Oke. Hantu T. Barang lo itu disembutin hantu T.
kalau lu nyarinya ganjil atau genap nggak akan ketemu, lu mau nyari sampai kemanapun nggak akan ketemu. Oke. Tapi ketika lu nyarinya jumlahnya ganjil atau genap, gue lupa ya sekali lagi ganjil apa genapnya, nanti pasti ketemu katanya gitu. Oh, berlainan. Jadi kalau misalnya kita bilang ya, kalau lu Misalnya nyari ganjil ya. pas ganjil artinya nggak ketemu. Kalau lu nyari yang genap ketemu. Atau kebalikannya. Oh, gitu. Ya gue lupa. Dan seinget gue hitungin tuh saat itu tuh gue hitungin temen gue, termasuk gue kayak gue ada yang namanya Felix, ada yang namanya Cornel kayak gitu. Jumlahnya tuh sesuai sama yang diomongin si teman gue ini gitu. Padahal saat itu tuh nggak ada teman gue tuh nggak ikut, nggak ada di kejadian itu gitu sih. Terus makin kesini gue nanya, gue kan jadi makin kepo ya. Emang di kamar dormi gue itu ada apa sih? Tapi nih gue nanyanya setelah gue udah ngekos ya, maksudnya setelah gue lulus lah. Setelah gue nggak lulus belum sih kayaknya. Lu sempet pindah artinya? Pindah, gue kan cuma 2 semester doang di dorm, sisanya itu gue di kos gitu. Gue nanya waktu gue di dorm itu sebenarnya ada apa sih di kamar gue? Terus dia ada satu sosok yang selalu ada di kamar lu, katanya, yaitu adalah kuntilanak cewek, dan dia posisinya selalu ada di langit-langit kamar katanya gitu. Jadi di situ kayak Spiderman. Wow, anjir, dia posisinya apa? Tiduran? Gini berarti. Oh. Gini, kayak Spiderman. Nah, tapi gue nggak pernah ngerasain juga sih jujur mah ya. Ngeliat juga nggak pernah. Tapi dia bilang nggak, mungkin si doi yang mainin handle pintu kamar mandi. Iya, dia bilang kemungkinan itu. Tapi dia bilang emang di dorm itu emang banyak hantunya. Jadi ada kemungkinan hantu-hantu random lainnya yang numpang lewat. Cuma yang selalu ada di kamar gue itu yang ini, yang ada sosok wanita, oke lah kita bilang wanita. Nah, gue kan makin penasaran. Di pikiran gue adalah apakah kuntilanak yang di dormi gue adalah kuntilanak yang sama dengan yang gue lihat pas gue kecil. Terus kata teman gue si Diki ini, ya dia nggak tahu, dia nggak tahu kamar mandi gue kan. Akhirnya pas gue di Bandung gue fotoin tuh kamar mandi gue, cuma nggak dalam kamar mandi, jadi agak jauh ya, agak dari sudutnya agak jauh, jadi agak kelihatan ruang tamu gue juga. Terus gue nanya, gue awalnya ceritanya gini, Dik, gue waktu kecil tuh gue pernah lihat kuntilanak juga cewek sama. Terus gue nanya apakah ini kuntilanak yang sama? Terus kata dia, yang mana gue tahu, gue nggak pernah lihat kamar mandi lu, benar juga sih. Oh, dia artinya menerawangnya dari ini ya? Dari foto. Kecuali yang pernah dia lihat. Kalau kamar dormi gue kan dia pernah. Oh iya, pasti. Nah, gue fotoin tuh. Nah, anehnya ketika gue lihat hasil, gue kirim fotonya lewat DM, itu dia bilangnya ada kuntilanak, cuma beda sama yang lu ceritain. Kalau yang gue lihat itu, dia lidahnya panjang dan kepalanya tuh ke belakang gini nih. Anjir. Jadi kayak patahnya, tapi kan biasa kan patah gini, ini gini. Kebalik. Patahnya ke belakang tapi lidahnya keluar. Jadi seakan-akan lehernya agak kayak gimana ya? Kayak gini lah. Kayak gini. Gitu. Kayak gitu yang dia lihat. Terus gue bilang, kok beda ya sama yang gue lihat waktu gue masih kecil. Terus kata teman gue nggak tahu ini sosok yang sama apa enggak. Cuma kata dia emang kalau kita diliatin penampakan bisa beda-beda, tergantung bisa beda-beda. Jadi misalnya gue ngelihat hantu A nih, lu juga ngeliat hantu A. Nah itu tuh bisa beda, tergantung suka-suka dia aja gitu. Dan itu katanya dipengaruhi sama mood kita saat itu, ketakutan kita saat itu. Katanya kalau semakin lu takut, dia semakin jelek. Entah jadi berdarah-darah, entah jadi bertaring-taring, katanya sih gitu. Cuma ya nggak tahu juga ya apakah sosok yang sama apa gitu sih. Artinya udah di proof bahwa yang di dorm sama di rumah beda. Iya, kalau dari penglihatan teman gue ya. Oke. Tapi setelah kesini-sini lu masih sering ngalamin ya? Atau udah bersih nih? Udah nggak lagi nih belakangan ini? Udah kosong ya benar. Oke. Terakhir ada sih. Baru? Ini ketika gue mungkin di kos gue yang di seberang kampus lah. Ini setelah lu pindah dari dorm, lu ke situ? Oke. Cuma ini kejadiannya waktu gue udah akhir-akhir udah lagi UAS, lagi skripsi gitu. Ini simpel kejadiannya. Kan gue kamar mandi luar kalau kos itu. Jadi ketika gue lagi
mau ke kamar mandinya banyak, ada 3, 1, 2, 3. Ketika gue mau ke yang ada WC duduknya tuh yang ini doang, yang ini buat mandi, dua ini bener-bener buat mandi. Buat mandi. Ketika gue mau ngelewatin gini, gue ngeliat kayak ada anduk sedang di jemur, jembreng. Apa jembreng? Digantung di. Oke. Gua kira dicantol gitu. Dicantol. Nah, gue kira tuh punya salah satu teman kos yang ketinggalan aja gitu, atau orang yang mau mandi, putih orangnya. Udah gue ke WC, pas gue keluar, gue ngeliat dan itu beneran anduk, bukan seperti anduk. Anduk dia gini-gini sendiri cuy. Kayak ada angin, sendiri. Kayak ada angin. Udah sih gitu doang sih. Terus gue langsung cabut aja udah. Anjir. Karena dipikir-pikir kayak misalnya ada angin pun kayaknya nggak akan sekencang itu juga sih. Kayaknya AC pun kayak iya, gitu nggak doang mungkin kan. ya, nggak mungkin itu bergerak sih. Tapi ada kemungkinan mungkin ada tikus mungkin. Iya. Bisa lah ya kalau di Maybe, di perhaps ada memungkinkan. kenapa ada tikus. Iya. Tikus nyangkut situ ya. Habis mandi juga. Iya. Nah, dia Si pengalaman itu udah paling terakhir. paling dari Sini udah nggak ada lagi. Jadi setelah kuliah sih udah berapa tahun ya? Gue kuliah itu terakhir 19, udah nggak pernah. Di rumah dimanapun udah nggak pernah lagi. Artinya itu udah bener-bener abis ya? Habis. Oke. Jadi itu pengalaman gue guys, terkait. Mungkin judulnya apa ya, kuntilanak. Mungkin lebih highlightnya kuntilanak. Kuntilanak. Jadi yang spesialnya yang dia. So guys, cerita walkie talkie kita hari ini adalah tentang horor, dan gue langsung bawa temen gue dan juga ini director kita, dia menceritakan cerita horornya. Buat kalian teman-teman yang punya cerita horor juga, atau mungkin kalian pernah ngalamin apapun itu, random atau mungkin kita bilang paranormal activity lah ya, kalian boleh komen, kalian boleh share ke kita. Barangkali cerita itu bisa kita bahas bareng. Tentu nggak menutup kemungkinan juga mungkin ada teman-teman kita yang lain juga ngalamin hal yang sama ya. Karena kan memang nama yang kayak gitu kan beda-beda gitu ya. So guys, jangan lupa ini walkie talkie cerita tentang horor. Jangan lupa untuk di subscribe, kalian tekan loncengnya, dan juga jangan lupa kalau kalian punya cerita silakan di komen. So jangan lupa tetap ikuti walkie talkie dan tunggu selanjutnya. Thank you.